Selamat datang Murtika. Stand up, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya hari ini? Seperti biasanya, kami sehat-sehat ceria. Allahu Akbar. Oke, baik, alhamdulillah. Semuanya sehat ya berarti ya hari ini ya. Ya, ada kawannya yang tidak berhadir nggak? Ada siapa? Rara sama Intan. Oh, izin ada kegiatan ya? Oh, oke, semoga Allah mudahkan kegiatan kakak-kakak berdua ya. Oke, selanjutnya bawa buku matematika? Ada. Oke, silakan kakak-kakak keluarkan buku matematikanya dan semua bahan-bahan yang kira-kira akan diperlukan untuk kakak belajar matematika hari ini. Oke, sebelum kita ke pembelajarannya, silahkan kakak-kakak mengecek kiri kanan di laci, di samping apakah ada sampah-sampah yang tersisa dari tadi kakak jajan. Kalau ada, silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Bersih semua kiri kanannya? Sudah. Oke, kalau sudah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang relasi dan fungsi. Sebelumnya di kelas 1, kakak-kakak sudah pernah mendapatkan materi tentang koordinat kartesius? Sudah pernah. Sudah pernah mendapatkan materi tentang himpunan? Sudah. Oke, kartesius sudah, himpunan sudah. Nah, dua materi itu adalah materi prasyarat atau materi yang kakak-kakak butuhkan supaya kita bisa melangkah lebih dalam masuk ke bagian relasi dan fungsi. Pernah nggak kakak-kakak mendengarkan kata-kata relasi? Pernah. Enggak, ada yang pernah, ada yang tidak. Bagi kakak-kakak yang pernah mendengarkan kata-kata relasi, kira-kira yang sudah kakak dapatkan relasi itu apa sih? Hubungan, apa lagi? Apa? Kata, apa lagi? Hubungan antara A dan B, apa lagi? Ikatan, ada lagi? Ada hubungan, ada kata-kata, ada ikatan. Apa lagi? Ada lagi? Enggak ada. Oke, kita simpan dulu jawaban kakak-kakak. Nah, tadi kakak sudah menjawab apa itu relasi yang sudah pernah kakak ketahui atau kakak dapatkan sebelum kita masuk ke materi ini. Nanti kita lihat kira-kira sama enggak atau ada yang sesuai enggak dengan apa yang sudah kakak sampaikan. Nah, saya mau tanya dulu. Apa makanan kesukaan kakak-kakak? Spaghetti, mie goreng, apa? Sate, apa lagi? Nasi goreng, apa? Pizza, apa lagi Kak Fika? Crepes. Crepes, oke. Banyak nih. Mie Bangladesh, oh ya. Ada nggak yang punya makanan kesukaan lebih dari satu? Ada. Siapa aja? Iya, semua punya makanan kesukaan lebih dari satu. Makanan, ada yang suka makanan tradisional? Ada. Makanan tradisional apa yang paling kakak sukai? Asam sunti. Apa? Kuah bli. Kuah asam keung. Mie Aceh. Oke. Kalau warna favoritnya apa? Biru. Yuk. Warna biru, warna coklat, warna pink, warna apa lagi? Biru.
Coklat, hijau. Oke. Tiap orang punya warna kesukaan. Apakah hanya satu warna kesukaan yang dipunya? Enggak, bisa lebih. Terus, bulan. Kalau bulan lahir, kira-kira ada yang sama bulan lahirnya? Oktober, September, Juli. Coba angkat tangan yang lahir di Januari. Satu orang, dua orang. Yang lahir di Maret. Dua orang. Yang lahir di Desember. Ada dua orang. Oh, akan segera nih ya. Jangan lupa minta hadiah sama kawan-kawannya nanti ya. Oh iya, yang Agustus katanya. Ada juga. Banyak ya. Yang September, saya. Banyak. Ada yang punya bulan lahir 2 di sini? Enggak. Ada yang lahir. Saya Ustazah lahirnya di bulan Maret. Tapi saya di bulan Agustus lahir sekali lagi, ada? Nggak ada kan? Nah, berarti di antara 3 ini ada yang kita punya lebih dari 1, ada yang kita punya hanya 1. Tadi saya sudah tanyakan kakak-kakak makanan kesukaannya, warna kesukaannya, bulan lahirnya. Kira-kira relasi berhubungankah dengan yang tadi Ustazah tanyakan? Berhubungan. Berhubungan, ya. Terus ada dalam kehidupan dia? Ada. Seperti yang kita sebutkan barusan itu semuanya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya matematika itu nggak jauh-jauh dari kehidupan kita. Matematika itu tidak hanya tentang angka dalam buku, tidak hanya tentang nominal uang, tapi juga tentang hubungan di sekitar. Nah, ini tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Jadi ketika kita belajar materi relasi dan fungsi, tentu kita perlu tahu apa sih tujuan kita mempelajari ini. Jangan-jangan cuma sekedar untuk, oh ya udah karena di sekolah suruh pelajari, maka kita mempelajarinya. Ada tujuannya. Untuk hari ini kita akan fokus pada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kakak-kakak bisa memahami apa itu relasi dan fungsi. Yang kedua, kakak-kakak mampu menyajikan relasi dan fungsi dengan berbagai cara. Ada 3 cara nanti yang di situ disebutkan, ada diagram kartesius, diagram panah, sama himpunan pasangan berurutan. Nah, yang terakhir menjelaskan istilah dalam relasi. Apa itu domain, apa itu kodomain, dan apa itu ring. Jadi itu tujuan yang akan kita capai ketika kita mempelajari relasi fungsi untuk pertemuan kali ini. Karena ini cuacanya agak panas, terus kayaknya kakak-kakak baru siap istirahat tadi. Sebelumnya kita ini dulu boleh? Agar mengetes fokusnya kita ice breaking dulu. Kita peregangan dulu biar fokus ketika dapat materi. Buku-buku di meja yang agak menghalangi boleh agak dipinggirkan dulu. Nah, kita mau ice breaking namanya tangga, tangan, dan tangkap. Oke, jadi apa yang akan kita tangkap? Kita mau nangkap apa? Nah, kita nangkap pulpen. Jadi silakan letakkan pulpennya di tengah-tengah. Kakak berpasangan. Jadi boleh berpasangan 2, boleh berpasangan 3. Yang 3 orang berarti letakkan aja pulpennya pas di tengah yang bisa dijangkau oleh ketiga-tiga. Yang berpasangan 2 maka silakan letakkan pulpen pas di tengah-tengah 2-nya. Oke, kita bakal lihat nih siapa kira-kira yang masih fokus. Siapa kira-kira yang sudah agak oleng nih? Gitu. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Dengarkan instruksi Ustazah dengan fokus. Tangga, tangga, tangan, tangga, tangan, 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 tangga, tangan, tangga, tangga, tangan, tangga, tangan, tangga. Belum ya, belum. Oke, tangga, tangan, tangga,
tangan, tangkap. Angkat, siapa yang dapat, siapa yang enggak. Ada yang dapat. Yang belum dapat, silahkan pasang kembali fokusnya. Sekali lagi boleh? Yuk, silakan diletakkan kembali. Siap-siap ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tangga, tangan, tangga, tangan, tangga, tangga, tangkap. Ada yang tadi dapat, sekarang nggak dapat. Ada yang dapat setengah-setengah ya. Tutupnya ke sana, pulpennya ke sini. Oke. Oke, ternyata masih lumayan fokus ya. Yang nggak dapat bukan nggak dapat karena nggak fokus, cuman kalah kecepatan tangannya sama kawannya. Oke, sudah bisa difokuskan kembali pikirannya. Sudah, berarti siap kita untuk masuk ke bagian selanjutnya? Siap. Ya, oke. Untuk hari ini sistemnya itu kita bakalan berkelompok. Ini kakak-kakak alhamdulillah sudah duduk sesuai sama kelompok yang sudah Ustazah bagikan kemarin. Jadi kita akan ada 3 kelompok hari ini. Nanti Ustazah akan sharekan LKPD ke kakak. Jadi LKPD-nya dikerjakan di Canva. LKPD-nya masih berhubungan tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, maka kita sama-sama nonton dulu nih. Ada satu video tentang relasi sama fungsi. Relasi dan fungsi. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Contohnya himpunan buah-buahan. Anggota himpunannya adalah jeruk, mangga, dan pisang. Contoh lainnya, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Anggotanya adalah 3, 5, dan 7. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang himpunan, kamu bisa tonton video berikut. Lalu, apa itu relasi? Relasi himpunan A dan himpunan B adalah aturan yang menghubungkan masing-masing anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Supaya lebih jelas, yuk simak contoh berikut. Himpunan A, anggotanya adalah Adi, Beta, Kita, dan Ika. Sedangkan himpunan B, anggotanya adalah sepak bola, basket, bulu tangkis, voli, renang, tenis, dan senam. Apa relasi atau aturan yang dapat menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B? Contoh relasinya adalah olahraga yang disukai. Cara untuk menyebutkan relasi. Pertama, dengan diagram panah. Karena Adi menyukai sepak bola dan basket, maka tarik anak panah dari Adi ke sepak bola dan dari Adi ke basket. Begitu seterusnya. Kedua, dengan diagram Kartesius. Anggota himpunan A berada pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B berada pada sumbu Y. Lalu, bagaimana menggambarkan relasinya? Karena Adi menyukai sepak bola dan basket, maka dibuat 2 titik yang sejajar dengan sepak bola dan basket. Begitu seterusnya. Ketiga, dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu menulis satu persatu nama anak dengan olahraga yang disukai. Contohnya, Adi dengan sepak bola, Adi dengan basket, Beta dengan bulu tangkis, dan seterusnya. Sekarang, kita tentukan domain, kodomain, dan range. Apa itu ya? Domain adalah daerah asal yang ada di sebelah kiri, sedangkan kodomain adalah daerah kawan yang ada di sebelah kanan. Bagaimana dengan range? Range adalah daerah hasil. Range ini bagian dari kodomain, tapi hanya yang berpasangan dengan domain. Jadi, range relasi ini adalah sepak bola, basket, bulu tangkis, voli, renang, dan tenis. Selanjutnya, kita membahas tentang fungsi atau pemetaan. Apa itu fungsi? Suatu relasi dapat disebut sebagai fungsi jika memenuhi 2 syarat.
Syarat pertama, semua anggota domain mempunyai pasangan. Syarat kedua, pasangan anggota domain hanya boleh satu. Oke. Dari video yang sudah kakak-kakak lihat barusan, di situ sudah dijelaskan kembali secara ringkas tentang apa itu relasi sama apa itu fungsi. Berikut ketiga cara menyajikan relasi sama fungsi. Jadi ada yang namanya diagram panah. Nah, itu berarti kita sajikan jadi dalam dua himpunan. Kemudian kita tarik garis atau ditarik tanda panahnya dari A ke B. Nah, itu disebut menyajikan fungsi dengan cara diagram panah. Anggota himpunan di A misalnya adalah nama siswa, di B adalah warna kesukaannya. Contohnya, di sini di A ada Kak Hasya, ada Aca, ada Vika. Di sini, di sebelah kanan adalah warna kesukaannya. Ada warna apa? Ada merah, ada coklat, ada biru. Gitu. Dari sini, dari himpunan A ini, kita bisa menarik satu garis ke himpunan B. Misalnya Kak Hasya, dia suka warna merah, maka dari Hasya ditarik satu garis menuju merah. Kalau Aca, misalnya dia suka warna coklat, ternyata dia suka dua warna, ada coklat sama biru. Jadi dari Aca bisa ditarik dua garis ke himpunan B. Ada warna coklat sama warna biru. Kalau Kak Vika, dia suka warna biru aja. Berarti cukup ditarik satu garis dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini adalah diagram panah untuk relasi. Apakah diagram ini termasuk ke fungsi? Kalau berdasar dari video yang sudah kakak tonton, kira-kira ini termasuk nggak ke fungsi? Enggak. Kenapa dia tidak termasuk ke fungsi? Karena ada yang punya dua pasangan. Si Aca dia suka dua. Suka coklat sama suka biru. Jadinya diagram ini disebut sebagai relasi tetapi bukan fungsi. Fungsi adalah relasi yang masing-masing pasti di A itu punya pasangan di B dan pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Oke. Sekarang silahkan kakak-kakak buka Zireknya. Ustazah akan mengirimkan link LKPD kakak-kakak ke masing-masing akun kakak. Silahkan dibuka dan buka akun Canva-nya kak ya. Silahkan dicek yang sudah Ustazah kirim tadi. Ada? Akun Raya. Udah ada? Kelompok Kak Aca? Udah? Oke, ada 3 kelompok dan masing-masing kelompok itu mengerjakan bentuk LKPD yang berbeda, tapi materinya tetap tentang relasi dan fungsi. Jadi untuk kelompok Kak Raya, LKPD-nya temanya itu tentang kearifan lokal. Jadi kita pakai temanya kearifan lokal. Bisa nanti tentang rumah adat, bisa tentang pakaian adat, dan juga makanan khas Indonesia atau makanan tradisionalnya. Oke. Sudah dibuka kan? Sudah dapat? Oke. Jadi silakan masing-masing kelompok dari 3 kelompok membuat LKPD dan menyusun bentuk relasi fungsinya sesuai dengan 3 cara tadi. Dengan diagram panah, dengan koordinat atau diagram kartesius, dan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, ada link video juga YouTube yang bisa kakak tonton
Untuk penguatan materi relasi dan fungsi, kakak bisa lihat di YouTube tentang materinya. Untuk kelompok KACA, boleh dibagi anggota timnya karena kalian mau mengumpulkan data kan. Jadi silahkan bagi. Jadi satu kelompok kakak-kakak ini tidak berpaku pada satu pekerjaan. Jadi silahkan dibagi. Misalnya ada yang buat desainnya, ada yang cari materinya, ada yang akan tampil presentasinya. Jadi semua anggota kelompoknya ikut terlibat. Boleh dibagi aja siapa yang akan cari materi atau cari datanya, siapa yang bakalan mendesain ke Canva-nya, dan siapa nanti yang akan mewakili untuk presentasi kelompoknya. Itu diserahkan ke kelompok masing-masing. Jadi kakak bebas untuk membagi tugasnya sendiri. Cepat. Jangan lupa ini ditentukan ya. Ini dia termasuk yang kakak buat nih, relasi atau fungsi. Terus tulisin juga nih. Nah. Terus pulau aja kan ini. Iya, berarti langsung ditarik aja diagramnya. Ya. Tadi KKPD kakak jelaskan di situ. Ya termasuk ke bagian apa? Ini udah semua anggotanya. Mana? Coba. Ininya di bawah ini aja. Nah, buatnya. Jadi ini daerahnya gitu. Sudah ada yang mengirimkan? Oke, udah. Kelompoknya Kak Zakia sudah kirim. Tinggal kelompok Kak Raya sama kelompok Kak Aca boleh segera dikirim Kak. Kelompok 1, kelompok Kak Aisyah. Siapa-siapa aja yang tampil untuk presentasi? Kak Syaza Mariam, terus Kak Nafesa sama Kak Cut Mahira. Silahkan. Oke, boleh satu orang di sini untuk ini kan? Boleh. Silahkan dijelaskan apa yang sudah kakak kerjakan, terus dia termasuk kemana. Di sini sudah terdapat ilustrasinya, itu ada beberapa relasi adalah hubungan antara yaitu adalah sama untuk domain sendiri berisi nama-nama orang yang menyukai makanan tersebut dan domain berisi nama-nama makanan dan sebagainya. Masuk relasi karena hubungan yang ditampilkan dalam ilustrasi kami merupakan relasi yang menggambarkan makanan favorit teman-teman. Lalu relasi antar makanan ini termasuk kategori relasi. Kenapa? Karena setiap elemen dalam domain dapat memiliki lebih dari satu pasangan di domain ataupun makanan yang telah kami terterakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, kalau misalkan diagram pertama tadi itu diagram jadi dia pakai garis dan kalau misalkan diagram yang kedua itu diagram Baik, oke, alhamdulillah tiga-tiga kelompoknya sudah tampil.
Dan Ustazah rasa tadi karena ketika sudah ditanyakan ada yang mau bertanya, tidak ada lagi yang mau bertanya. Sudah paham semua yang tadi dibahas? Sudah. Berarti relasi sudah tahu? Sudah. Fungsi sudah tahu? Sudah. Domain, kodomain sama ringnya sudah tahu semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah, yeay. Aplaus untuk kita bersama. Oke, karena sudah selesai LKPD-nya, maka Canva-nya boleh ditutup. Sekarang kita beralih ke aplikasi yang lainnya. Jadi kakak-kakak semua masing-masing silakan dikeluarkan HP-nya sendiri. Silakan kakak buka aplikasi Kahoot. Nah, kalau tadi kita bekerjanya secara berkelompok, nah ini sekarang di aplikasi Kahoot ini kita per individu. Jadi masing-masing silakan buka aplikasi Kahoot-nya sendiri. Oke, itu kode PIN-nya 958119. Ada yang belum masuk? Udah semua berarti ya? Oke, kita mulai ya. Oke, silakan diperhatikan baik-baik. Ya. Oke. Ya, benar semua ya. Oke, alhamdulillah. Yuk kita lihat soal berikutnya. Nih, papan skornya dulu. Oke, Aca memimpin yang tertinggi. Nah, diagram panah di bawah termasuk ke dalam relasi fungsi, benar atau salah? Salah pencet. Oke, hati-hati. Soal terakhir nih. Ya. Oke, ayo kita lihat. Yang terakhir, siapakah yang memimpin? Yang ketiga, Alifa. Yang kedua, Raya. Yang pertama, siapakah dia? Yeay! Kak Nafesa, Masya Allah. Dia diam-diam, pertama dia nggak naik. Biar orang aja yang naik dulu. Jadi pas terakhir, dia yang naik podiumnya. Oke, barakallah Kak Nafesa. Terakhir, ada satu lagi. Kita refleksi. Nah, refleksi. Silahkan kakak-kakak buka di Google, itu Sokratif. Oke, bagi yang sudah masuk, di situ ada pertanyaan. Deskripsikan secara singkat bagaimana pembelajaran hari ini dan bagaimana perasaanmu setelah mengikutinya. Jadi silahkan dituliskan dan dikirim. Oke, udah ada yang masuk nih. Seru, Aca. Senang sekali. Sangat suka, saya suka. Oke, seru, deril singkat padat jelas, Kak Raya. Oke, ada siapa lagi? Seru banget, seru bet. Suka, mudah dipahami. Oke, ada lagi? Seru banget, gak bosan. Seru, W-nya banyak. Alhamdulillah. Refleksinya, testimoninya ya. Testimoninya bagus-bagus ya, alhamdulillah. Semoga tidak hanya apa yang dituliskan itu masuk, tapi yang kita pelajari hari ini juga benar-benar masuk. Jadi tidak hanya di perkataan atau di tulisan saja, tapi dalam konteks implementasinya juga. Oke, kalau sudah selesai, sudah boleh di close directnya, ditutup handphonenya. Alhamdulillah sudah selesai untuk hari ini tentang materi relasi dan fungsi. Kakak-kakak sudah mendapatkan tujuan pembelajaran kita hari ini, kira-kira dapat nggak? Dapat. Berarti tiga-tiganya alhamdulillah sudah terpenuhi untuk hari ini. Nah, insya Allah minggu depan kita masih berada di materi relasi dan fungsi, tetapi tidak lagi tentang domain kodomain atau cara menyusun fungsi, tetapi sudah masuk ke dalam nilai fungsi. Jadi silakan sebelum kita masuk ke pembelajaran minggu depan, sebelumnya di rumah silakan kakak-kakak membaca sendiri terkait materi yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi ketika kita masuk ke pembelajaran minggu depan, sudah ada bekal yang kakak-kakak bawa untuk kita masuk ke dalam kelas. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, maka sebelum Ustazah menutup sesi pembelajaran kita hari ini,
Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ustazah akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Murika. Sama-sama.